warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Angkatan Kedua tahun 2021 di Universitas Tanjung Pura. Saya Sahrawati, mahasiswa PPG Angkatan Kedua dengan nomor UKG 2015-029-7734. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melakukan praktek uji kinerja PPG Angkatan Kedua tahun 2021. Saya akan mengambil tema di kelas 5, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan ya. Kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa belajar online ya. Seperti biasa setiap hari dari pagi sampai siang ya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hadir semua, Miss absen ya, satu-satu ya. Miss absen satu-satu. Siapa yang belum hadir? Oke. Yang pertama, Adisti ada? Oke. Akmal ada? Ini panggilan ya. Ada Miss. Terima kasih anak nih semuanya yang sudah hadir dengan disiplin sehingga bisa mengikuti pelajaran online kita setiap harinya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan dan keselamatan, dan kita juga harus selalu menjaga protokol kesehatan. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Nah, doa hari ini akan dipimpin oleh leader kita yaitu Najwa. Silakan Najwa. Oke, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, alhamdulillah. Oke, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan apa-apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita manfaatkan di kemudian hari. Oke, semangat nak. Semangat, Miss. Semangat ya. Oke, menyanyikan lagu nasional ya nak. Lagu nasional berjudul Indonesia Pusaka. Sampai akhir mata. Jadi lagu ini mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, kita harus selalu mencintai Indonesia, tanah air kita ya. Sekarang misalnya, kamu sudah siap belajar belum? Si duduknya sudah benar? Sudah. Buku, pena, pensil, hapus, semua sudah standby? Sudah? Oke, sudah semua ya. Sudah sarapan semua anak Miss? Sudah, Miss. Sudah mandi pastinya ya, sudah ganteng, sudah cantik kelas 5E ya. Oke, pokoknya harus selalu semangat ya nak, walaupun kita berada dalam kondisi seperti ini, apapun kondisinya kita harus tetap semangat. Oke? Oke, selanjutnya kita hari ini akan memasuki tema subtema baru ya. Oke, masih di tema 1. Tema 1 apa? Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Ya. Nah, kalau di bukunya itu buka bukunya halaman 53. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 53. Ya, buku paketnya, buku paket Erlangga. Ya. Nah, oke, itu tentang manusia dan lingkungannya. Kemudian di pembelajaran 1 sebelumnya Misara mau bertanya. Bagaimanakah cara kita memelihara kesehatan gerak kita? Berolahraga.
Very good, berolahraga. Kira-kira apa lagi? Makan sehat, Miss. Iya, makan makanan yang sehat. Ada lagi? Kira-kira? Berjalan. Oh, berjalan pada olahraga ya. Oke, very good. Nah, ya, terima kasih anak Miss. Berarti sudah terbayang ya, sudah ada dalam pikirannya bahwa cara kesehatan alat gerak sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa sih nanya apa tujuan kita belajar hari ini? Oke, tujuan kita belajar hari ini yang pertama, kita itu hari ini akan belajar tentang ide pokok, ya. Kemudian kita melakukan praktek ya, demonstrasi. Kemudian kita menjelaskan dengan bahasa kita sendiri, dengan kelompok kita. Kemudian kita membacakan di depan teman-teman dan teman-teman boleh menanggapinya. Oke, bisa dipahami tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak? Bisa? Bisa. Ya. Oke, bukunya sudah standby ya. Oke, bukunya, LKPD-nya semuanya sudah standby. Kameranya sudah on semua. Nanti karena kita akan belajar berkelompok ya, Nak. Dengan kelompok yang pernah Misara bagikan. Ya, masih ingat kan? Ya, kelompok-kelompoknya yang sudah kita bagikan. Oke, baik. Supaya kita lebih bersemangat, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Masih semangat anak Nis? Masih, Miss. Iya, oke, masih pagi ya. Jadi kita harus selalu semangat, harus ceria biar imunnya semakin meningkat ya, tidak gampang dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang kurang baik. Oke. Sekarang Misara lanjutkan. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita ya sayang ya. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Oke. Ide pokok adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam teks bacaan yang merupakan dasar permasalahan dari suatu teks. Oke, very good Arner. Ya. Oke, berarti kita ingat kembali pelajaran kita sebelumnya bahwa ide pokok adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam teks bacaan yang merupakan dasar permasalahan dari suatu teks. Jadi biasanya setiap paragraf itu selalu mempunyai ide pokok. Kadang ide pokoknya di awal, ya, ada kadang di akhir, ada juga yang di tengah. Ya, tinggal kita memahami yang mana kalimat ide pokoknya yang benar. Oke, untuk lebih memahami, coba kita baca teks berikut ya, seperti yang Misara bilang tadi. Nah, kita akan membaca suatu teks. Akmal, silakan Akmal. Akmal tunjuk tangan. Terima kasih Akmal. Oke, silakan Nak. Cara perjalanan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Umumnya kita berpindah tempat dengan cara berjalan. Berjalan menurut Kamus Besar Indonesia berarti melangkah kaki bergerak maju. Kita dianjurkan melangkah kaki sekitar 10.000 langkah setiap hari untuk menyehatkan tubuh kita. Namun berjalan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jika dilakukan dengan tidak benar atau salah, seperti berjalan dengan langkah yang terlalu besar atau sambil oleh karena itu kita harus mengetahui cara berjalan yang benar agar tubuh tetap sehat. Berjalan dengan benar berarti memperhatikan lebar langkah dan posisi tubuh. Selesai. Oke. Terima kasih Akmal sudah membacakan ya. Teman-teman sudah membaca. Oke. Coba perhatikan gambar di samping teks yang kita baca tadi. Saat berjalan, kepala kita harus menunduk atau tegak? Tegak. Harus tegak. Kemudian badannya juga harus membungkuk atau tegak? Tegak. Iya, harus tegak. Ya, kemudian ketika kita berjalan itu kita nggak boleh langkahnya terlalu lebar. Nah, disesuaikan dengan
tubuh kita, ya. Kalau kita berjalan langkahnya terlalu lebar, membuat kita menjadi cepat lelah, ya, cepat lelah. Kemudian juga tidak baik untuk kesehatan kita, ya, karena berjalan ini merupakan olahraga yang banyak digemari orang karena mudah, ya. Oke, dari cerita yang tadi kita temukan, siapa yang mau membacakan ide pokok paragraf pertama? Silakan tunjuk tangan. Siapa yang mau membaca? Siapa yang membaca ide pokok paragraf pertama? Ada yang mau membacakan? Oke, Ibnu, silakan Ibnu. Ibnu Qoyim, silakan dibacakan ide pokok kalimat paragraf pertama. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, very good. Ya, terima kasih Ibnu. Ibnu sudah berani membacakan ide pokok paragraf pertama. Oke, menurut teman-teman semua, apakah sudah benar ide pokok paragraf pertama? Siapa yang mau menanggapi? Sudah benar atau masih salah atau kurang tepat? Benar. Benar nih. Oh iya, sudah benar ya. Ya, berarti apa yang disampaikan oleh Ibnu, ide pokok dari paragraf pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Very good. Oke, lanjut. Paragraf kedua. Paragraf kedua, siapakah yang ingin membacakan atau menemukan ide pokok dari paragraf kedua? Siapa yang mau menemukan? Iya, Kesha, silakan Kesha. Kita dianjurkan langkah kaki sekitar 10.000 langkah setiap hari untuk menyehatkan tubuh kita. Oke, very good. Ya, very good. Terima kasih Kesha sudah membacakan, sudah berani, sudah tunjuk tangan, ya. Oke, menurut teman-teman kelas 5E, apakah yang ditemukan Kesha ide pokoknya dalam paragraf itu sudah benar atau masih kurang tepat? Sudah benar, Miss. Oh iya, yang kata Ibnu sudah benar, ya. Apakah benar? Oke, kita cek kembali ya. Nah, oke, paragraf kedua, bahwa kita dianjurkan melangkahkan kaki sekitar 10.000 langkah setiap hari untuk menyehatkan tubuh kita. Ya, benar ya. Oke, terima kasih Kesha sudah berani mengemukakan pendapatnya. Lanjut, paragraf ketiga. Siapa yang mau tunjuk tangan? Oke, Almer, silakan Almer. Silakan Almer membacakan ide pokoknya yang paragraf 3. Jalan dengan benar berarti memperhatikan lebar langkah dan posisi tubuh saat berjalan. Oke, apakah sudah benar teman-teman? Apa yang disampaikan oleh Almer? Sudah benar, Miss. Iya, kita cek Benar. ya. Nah, benar kata teman-temannya sudah benar. Coba kita lihat. Berjalan dengan benar berarti memperhatikan lebar langkah dan posisi tubuh saat berjalan. Iya, benar ya. Ya, perwakilan kelompok ya. Perwakilan kelompok untuk membacakan keseluruhan dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, ide pokoknya kemudian diceritakan. Nah, diceritakan atau digabungkan, kemudian diceritakan kembali sambil berdiri ya. Nah, sambil berdiri, boleh dengan langkah kaki, boleh dengan gerakan tangan, boleh misalnya berpindah tempat. Yang penting kameranya terlihat ya. Kameranya terlihat dan yang bagus. Diceritakan kembali cara berjalan yang benar dari ide pokok yang kita ciptakan dari 3 paragraf tadi. Oke, silakan Ibnu. Ya, oke, silakan. Cara berjalan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Ke tempat lain. Umumnya kita berpindah tempat dengan cara berjalan. Berjalan menurut kamus besar berarti ada buku kaki bergerak maju. Kita bilang kaki sebenarnya setiap hari kita menyehatkan tubuh kita. Namun berjalan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Tidak benar. Melangkah terlalu lebar atau sambil menunduk. Kalau memiliki kita harus berjalan yang benar buat tubuh kita. Berjalan dengan benar berarti dan lebar langkah saat berjalan. Yang benar adalah ruang tinggi. Posisi tubuh saat berjalan juga harus tegak dan tetap baik. Jangan berjalan sambil menunduk karena ini akan Oke, very good Ibnu. Tepuk tangan buat Ibnu dulu, tepuk tangan. Yeay. Oke, terima kasih Ibnu. Sudah berani
sudah pede, sudah percaya diri ya, bacakan hasil kelompoknya ya. Nah, hasil kelompoknya, cara berjalan benar, kemudian memberikan catatan ya, makan dan pesan, mengemukakan ke teman-temannya. Oke, menurut teman-teman, bagaimana penampilan itu? Sudah benar? Oke, sudah. Nah, sudah benar. Oke, lanjut. Kelompok 2. Siapa yang mau mewakili dari kelompok 2? Yang ketiga. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Oke, silakan. Almer. Oke. Ya, Miss. Kameranya di-on-kan ya. Nah, kameranya. Almer membacakannya sambil berdiri ya. Baca. Halaman berapa, Miss? Oke. Silakan Almer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu bergerak satu lain. Ingat kita bergerak dengan cara berjalan di kamu besar bahasa Indonesia berarti melangkah kaki bergerak maju. Kita dianjurkan melangkahkan kaki sekitar 10.000 langkah setiap hari meningkatkan tubuh kita. Namun berjalan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jika dilakukan dengan tidak benar. Berjalan dengan lalu berbedar, sebab atau sambil menunduk oleh itu kita harus cara berjalan cepat agar kita tetap sehat. Jalan dengan benar kita berbuat langkah dan posisi tubuh saat berjalan. Lebar langkah saat berjalan yang benar adalah lebar tulang kecil. Tubuh saat berjalan juga harus tegak dan tetap santai. Tidak perlu, tidak terlalu. Jangan berjalan sambil menunduk karena hal itu akan mengubah dan kabul. Oke, terima kasih Almer. Tepuk tangan buat Almer. Ya, terima kasih. Ya, very good. Ya, sudah berani, sudah percaya diri. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, jangan lupa ya. Hari ini LKPD-nya nanti dikerjakan bukan di Depo yang ada di LKPD-nya di tugasnya ya. Lanjutkan pembelajaran kita berikutnya yaitu cara menjaga kesehatan alat gerak manusia. Oke, cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia ya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama Makanan yang bergizi seimbang. iya, makan makanan yang bergizi seimbang. Kemudian posisi tubuh yang baik bagi rangka tubuh berdiri tegak ya. Kemudian harus Secara teratur. berolahraga ya. Oke, makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, apa saja yang kita makan? Nah, yang pertama yaitu makan makanan pokok, kemudian makan lauk pauk, sayuran, buah-buahan dan susu. Ya, ini adalah makanan yang seimbang. Kemudian makanan yang baik untuk tulang, apa saja? Oke, yang pertama susu dan produk olahannya. Kemudian yang kedua adalah sayuran hijau. Apalagi? Oke, susu itu adalah sumber kalsium yang berguna untuk menguatkan tulang ya. Jadi kita harus teratur minum susu untuk menjaga kesehatan tulang kita biar kuat dan sehat ya. Nah, kemudian vitamin D juga ditambahkan ke dalam susu. Nah, kemudian yang kedua sayuran hijau. Oke, sayuran hijau itu banyak mengandung vitamin C yang berguna untuk memproduksi sel-sel pembentuk tulang. Ya, jadi kita harus selalu mengkonsumsi susu dan produk olahannya dan sayuran hijau ya. Jangan sampai kalian tidak suka sayuran ya. Sayuran itu sangat
baik manfaatnya buat kamu ya, banyak mengandung vitamin C. Oke, ya. Berikutnya jenis makanan yang baik untuk tulang, yaitu yang ketiga, yaitu kacang kedelai. Nah, pernah nggak kamu minum susu soya? Ya, kacang kedelai itu kaya akan vitamin yang berguna untuk menjaga kesehatan tulang. Ya, kandungannya juga banyak mengandung vitamin D, vitamin D, dan vitamin E. Bagus juga buat kulit ya. Nah, berikutnya ikan. Nah, kalau ikan ya banyak mengandung protein ya. Nah, ikan jenis sarden dan salmon mengandung vitamin tiga ya. Ya, asam omega 3 ya. Ikan menguatkan tulang dan menjaga kepadatan tulang sehingga tidak dapat keropos. Nah, berikutnya posisi tubuh yang baik. Nah, posisi tubuh yang baik bagi rangka tubuh. Nah, ini dia posisi tubuh yang baik. Yang pertama, berdiri tegak. Nah, ketika kamu berdiri jangan sampai membungkuk. Yang kedua, duduk juga harus tegak. Ya, jangan sampai kalian membungkuk. Oke, kita sudah menonton video dan Miss Sarah juga sudah menjelaskan isi dari video tadi. Oke, jadi kita itu harus menjaga kesehatan alat gerak kita. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi yang pertama? Siapa yang masih ingat? Makan makanan yang bergizi seimbang. Ya, makan makanan yang bergizi seimbang. Kedua, Posisi tubuh tegak saat berdiri. nah, posisi tubuh harus tegak. Kemudian, Berolahraga secara teratur. olahraga. Berarti semuanya menonton dengan baik ya. Nah, apa yang Miss Sarah sampaikan, apa yang tadi disampaikan dari video itu bisa kita ambil ilmunya. Oke, nah kalau sudah dipahami, nah sekarang Miss akan bagi lagi tugas kelompoknya ya. Masih kelompok yang sama yang sudah Miss bagi sebelumnya. Kita bagi 3 kelompok lagi ya. Nah, kita akan melakukan tugas kinerja praktik ya. Praktek mempresentasikan cara menjaga atau memelihara kesehatan alat gerak. Oke, kita lihat ini. Nah, ini dia tugas prakteknya. Oke, nah, kita mempresentasikan cara memelihara kesehatan alat gerak. Oke, silakan didiskusikan, kasih waktu berapa menit, ya, berapa menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setiap kelompok memberikan perwakilan ya, perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya, kemudian dibacakan. Ya, nomor 1 sampai 6 dibacakan hasil diskusinya beserta pertanyaan beserta jawabannya. Ya, bisa dipahami nak? Bisa dipahami saya? Bisa, Miss. Bisa, ya. Oke, silakan dikerjakan. Kasih waktu beberapa menit. Ini kinerja prakteknya mudah. Nanti juga mempraktekkan ya cara duduk yang benar, cara berdiri yang benar ya, sambil membacakan yang nomor 1 sampai 6. Ya? Oke, Nak? Oke, Miss. Oke, sebentar. Silakan dikerjakan, kasih waktu. Oke. Oke, kalau sudah, silakan kelompok. Nah, mulai dari kelompok kita, ya, karena tadi Miss mau mulai dari kelompok kita, kan mempresentasikan kerja praktiknya. Oke, silakan. Kesha. Oke, kalau gitu Kesha. Silakan Kesha. Suaranya yang keras ya, Nak? 2. Gambar sikap tubuh manakah yang baik untuk rangka? B dan C. B dan C. Ya. Kemudian? Gambar sikap tubuh manakah yang tidak baik untuk rangka? A dan D. Ya.
Kemudian, Jelaskan alasan kenapa memilih sikap tubuh berikut. Karena posisi duduk tegak dan tidur lurus. ya, Diskusi bersama temanmu sikap tubuh yang dapat menjaga kesehatan agak berat. Duduk tegak lurus, posisi tidur harus benar dan lurus. oke. Terima kasih Keisha sudah mempresentasikan hasilnya ya, sudah percaya diri, sudah berani. Ya, very good. Ya, jadi kelompok Keisha itu mempresentasikan bahwa yang posisi tubuh yang benar itu adalah yang A dan C. Oke, gimana menurut kalian? Apakah sudah benar? Juga, Miss. Sudah. Alasannya kenapa? Karena dia tidak membungkuk dan tidak baik untuk rangka. Ya, karena posisi tubuhnya dia tidak membungkuk, tegak lurus ya. Jadi baik buat rangkanya. Kalau membungkuk bagaimana posisi tubuhnya? Ada pengaruh nggak sama kesehatan alat geraknya? Posisi duduknya membungkuk. Ada, Miss. Ya, sangat berpengaruh. Ya, bisa menyebabkan nanti rangkanya menjadi membengkok. Nanti bisa terkena penyakit kelainan tulang ya. Nah, yang akan kita pelajari nanti berikutnya. Ya, tulangnya akan membengkok, ada yang bungkuk dan sebagainya. Hal itu harus dihindari ya. Harus dihindari apalagi kalian yang masih kecil, posisi tulangnya masih dalam masa pertumbuhan, dalam pembentukan, jadi posisi duduknya harus benar. Jadi posisi tulang kalian tidak baik, berbungkuk dan sebagainya, kakinya letter O, kemudian punggungnya tidak bagus, tidak lurus dan sebagainya. Nah, jadi nanti kesulitan ketika mau masuk sekolah angkatan atau polisi dan sebagainya. Ya, bisa dipahami, Nak? Bisa, Miss. Oke, adalah soalnya dan jawab. Amatilah gambar sikap tubuh berikut. Oke. A. Duduk membungkuk, Miss. Ya. Next. Yang B. Duduk tegak. Ya, very good. Yang C? Tidur lurus, Miss. Ya, benar. Yang D? Tidur meliuk. Ya, tidur membungkuk ya. Oke, next. Bacakan selanjutnya. Nomor 2, gambar sikap tubuh manakah yang baik? Yang B sama yang C, Miss. Ya, yang B sama yang C. C. Kenapa? Karena yang B sikap duduknya tegak, Miss. Ya, very good. Next, yang C? Karena tidurnya tidak lurus, Miss. Ya, Kalau nggak tidurnya lurus nanti jadi Ya, very sakit. good. Nah, next. Berikutnya bacakan lagi. Sikap tubuh manakah yang tidak baik untuk rangka? Yang A, Miss, sama yang D. Nah, alasannya? Karena akan menyebabkan bungkuk, Miss. Ya, benar. Akan menyebabkan bungkuk. Ya. Oke. Next. Diskusikan bersama temanmu sikap tubuh yang dapat menjaga kesehatan alat gerak. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak kamu? 1. Olahraga, Miss. Olahraga, benar. Next. Duduk tegak, Miss. Duduk tegak, ya, very good. Kemudian, makan Makanan yang bergizi. Iya, very good. Makan makanan yang bergizi. Terima kasih Novi, sudah berani, sudah percaya diri membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, very good. Ya, menurut teman-teman bagaimana, sudah benar semua apa yang disampaikan Novi? Iya, sudah benar ya. Ya, very good. Jadi kita semua sudah memahami ya. Bagaimana sikap duduk yang benar, posisi tidur yang benar, kita sudah memahami dan apa saja yang kita butuhkan untuk menjaga kesehatan alat gerak kita. Oke, nah nanti tugasnya
di LKPD, yaitu menjelaskan apa saja yang dilakukan untuk menjaga kesehatan anak kita. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita refleksi ya. Nah, refleksi hari ini sambil kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke. Apa saja kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang berani menyampaikan? Yang pertama tadi belajar apa kita, Nak? Cara memelihara kesehatan tubuh dan berjalan dengan benar. Nah, cara menjaga, memelihara kesehatan tubuh, cara berjalan yang benar. Itu tadi menemukan apa di sana? Menemukan? Iya, menemukan ide pokok. Jadi kita yang pertama tadi menemukan ide pokok dari sebuah teks paragraf. Nah ya, oke, tadi sudah ditemukan semua ide pokoknya? Sudah memahami apa yang dimaksud dengan ide pokok? Sudah ya. Oke. Sekarang yang kedua. Kesimpulannya apa? Yang kedua? Tadi tentang apa? Kita harus menjaga alat gerak kita. Iya. Cara menjaga kesehatan alat kita. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Very good. Apalagi? Posisi yang baik untuk Posisi yang baik ketika tidur, ketika duduk, ketika berdiri. Kemudian apa lagi, Nak? Yang ketiga, makan. olahraga secara teratur. Ya, berolahraga secara teratur. Ya, benar. Oke ya, makan makanan yang bergizi. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama kita menemukan ide pokok. Nah, ide pokok merupakan hal penting yang terdapat dalam sebuah paragraf atau teks. Kemudian yang kedua, cara menjaga kesehatan alat gerak. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu berolahraga. Kemudian cara duduk, cara berdiri, cara duduk yang benar, kemudian makan makanan yang bergizi dan seimbang. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, Ananis? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan, sayang? Ada? Oh, tidak ya, berarti sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, oke, nanti ketika mengerjakan LKPD, apabila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan sama Miss Sarah. Baiklah, oke, untuk besok kita akan belajar kembali di tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 ya. Nah, tentang apa besok? Yaitu tentang permainan gerak pada manusia dan pokok berdasarkan gambar. Jadi pembelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita esok hari, ya. Jadi semuanya harus fokus, semangat, karena pembelajaran berkesinambungan. Ya. Oke, hari ini selesai pelajaran. Sebelum selesai kita berdoa. Oke, silakan hari ini doanya oleh siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fima alam tanik waj'alni ilman nafi'an wa amalan bi rahmat ya arhamar rahimin. Amin. Oke, berarti sudah berdoa. Apa yang dari hari ini bermanfaat untuk kedepan kalian, ya. Oke. Kasih semua Namis ya. Terima kasih sudah on time, semangat, disiplin, belajar online. Tetap jaga kesehatan ya, Nak. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ingat pesan Miss Sarah di awal tadi, tidak usah keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, ya. Jaga jarak, jaga
tertutup kerumunan, kemudian masker, selalu cuci tangan, ya nak. Oke, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Ya, selalu berdoa mendekatkan diri kepada Allah ya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu ya, Miss akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih anak Miss.